Ini ke ruang komputer ya. Ini kelas kokurikuler kaligrafi. Assalamualaikum. Ini ruangan apa? Ini UKM. Ini dokternya. Nah ini lantai 2, di sini ada kamar mandi putri Ibu. Di sini kamar mandi yang putri ada 4 dengan wastafelnya. Jadi dipisah antara putra dan putri. Assalamualaikum. Ini nyaman sekali ruangan besar. Al-Munawwarah ya. Ada kebun botani ya, di sini kebun botani untuk eksperimen ketika pelajaran IPA. Baik, ternyata Nadar Madura TV, ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dalam program Lensa Pendidikan. Luar biasa sekali, dan hari ini saya sudah bersama Ustadzah Dede Rosidah. Ya, sudah Ya, benar ya. betul. Kepala SDI Al-Munawwaroh yang dari tadi Tretan sudah mengajak kita berkeliling sekolah dan mengenalkan bagaimana hebatnya dan luar biasanya SDI Al-Munawwaroh ini. Baik, Tretan Nadar Madura TV, inilah dia Ustadzah Dede. Bagaimana Ustadzah kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? baik. Sehat sekali? Sehat alhamdulillah. Semangat tetap ya? Semangat. Luar biasa, ini Ustadzah Dede merupakan kepala sekolah SD Al-Munawwaroh yang leadernya perempuan. Seorang perempuan. Ustadzah Dede ngomong-ngomong udah berapa tahun? Saya menjadi kepala sekolah ini sejak tahun 2016. 2016, Ya. berarti Sudah sekitar 5 tahun ya. tahunan ya. sekitar Wow, luar 5 biasa. Jadi di balik sekolah yang luar biasa besarnya, siapa yang tidak mengenal SDI Al-Munawwaroh? Luar biasa, sekolah swasta di Kabupaten Pamekasan yang cukup melejit namanya dan mendapatkan kepercayaan antusias dari masyarakat luar biasa. Ternyata dinakodai oleh seorang perempuan. Ustadzah Dede, bagaimana sih rasanya memimpin mengorganisir sebuah sekolah yang mana ini pasti banyak sekali warga sekolah di dalamnya, dan Ustadzah perempuan gitu, leadernya perempuan gitu. Gimana rasanya? Ya, begini ya Bu Sari ya. Sebenarnya untuk menjadi leader di sekolah sebesar ini Iya. merupakan hal yang Tanggung berat, tanggung jawabnya sangat berat gitu. Karena di sini ada sekitar kurang lebih 800 siswa. Wow. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu setiap tahun Setiap standar tahun atau insya Allah naik turun? ada kenaikan, lebih banyak ke kenaikan ya. Kalau penurunan ini sangat jarang, gitu, sangat jarang. Jadi kita walaupun hanya menerima dari RA Al-Munawwaroh saja, kita sudah udah kewalahan. kewalahan, bener, sudah kewalahan. Kadang-kadang, Overload ya, nah, bener Bu. Jadi kadang-kadang siswa yang dari RA Al-Munawwaroh ini akhirnya harus keluar gitu. Karena tidak tertampung. Tidak tertampung Masya seperti Allah, itu. luar biasa. Saya melihat besarnya sekolah ini, bagaimana progres sekolah ini dari tahun ke tahun, kita tahu bagaimana kontribusinya di dunia pendidikan. Sada, apa yang Ustadzah
lakukan selama 5 tahun, kurang lebih 5 tahun? Apa yang sudah Ustazah lakukan di sekolah ini? Untuk Terobosan-terobosan. ini ya, terobosan-terobosan. Yang pertama, yang paling utama ya, paling utama. Jadi kami dalam bidang akademik. Jadi dalam bidang akademik, terobosan yang pertama untuk masalah kegiatan peningkatan mutu ya. Mutu di bidang akademik, contohnya kita sudah berhasil meraih prestasi-prestasi sampai ke tingkat internasional. Jadi Jadi main-main. ya. Jadi terobosannya mulai dari ini Bu, dari pembinaan dulu. Jadi pembinaan Jadi dari bawah betul dari bawah ya? dulu. Jadi kita pilah-pilah untuk pembinaan sains, matematika atau IT, bahasa Inggris gitu. Dari sejak kelas 3, kelas 2 ini sudah kita diseleksi ya? Iya, Bibit-bibitnya jadi sudah diseleksi. kita sudah buat level-level pembinaan. Level 1, level 2, level 3 dengan kolaborasi antara pembina dari dalam, dari guru sendiri dan pembina dari luar. Oh, seperti jadi itu. tidak instan untuk mendapatkan Iya, piala-piala betul. luar biasa, penghargaan-penghargaan luar biasa, Betul, apalagi di betul. tingkat internasional. Bibit itu memang sudah dicari sejak Ya, dicari potensinya dari sejak anak-anak masih kelas 3 ini, karena di kelas 3 kan ada program KSN, OSN ya di Dinas Pendidikan. Jadi diupayakan kelas 2 itu kita sudah melihat potensi anak kelas 2 nih. Di kelas 2 nih kira-kira yang bisa dibina lebih intens itu siapa saja gitu, dan masuk ke apa nanti kita seleksi. Oh, ada nggak metode yang dipakai, mungkin dibocorkan pada Tretan Nada Mandua TV, metode yang dipakai di sekolah ini sehingga ini kan hampir semua sekolah juga melakukan seleksi bibit dari bawah gitu. Adakah metode yang lain yang dipakai di sekolah ini sehingga kemudian bisa sampai go internasional begitu? Baik. Sada? Untuk metode ya Bu ya, sebenarnya sederhana, mungkin sama saja dengan sekolah yang lain. Jadi yang pertama kita harus ada keselarasan antara sekolah dengan orang tua. Oh, Jadi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua. Berkolaborasi gitu ya. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik ini, otomatis orang tua kan ikut juga dalam pengembangan sekolah gitu. Iya. Jadi dengan peningkatan kualitas putra-putrinya, mereka Ikut terlibat. memantau ya? Ikut memantau, ikut terlibat. Oke. Terlibat langsung bahkan. Jadi lebih maksimal ya hasilnya. Kalau dari segi sarana, yang dari segi sarana, dari tahun ke tahun kita lihat Al Munawwarah ini terus bersolek gitu. Selama sepanjang 5 tahun, apa yang sudah kalau dilakukan? dari segi sarana prasarana, kami mengembangkan ini terutama yang paling ini ya, terobosan yang paling terasa gitu ya, ada di perpustakaan. Iya, kita Jadi tadi udah dibawa jalan-jalan Ya, perpustakaan. iya, betul. Udah pakai elektronik. Iya. Wah, Jadi di keren perpustakaan itu tahun 2009, sebelum tahun 2019 ini masih manual, Bu. Manual ya. Manual. Jadi kita tidak punya aplikasi-aplikasi online gitu. Masih buku-buku tertata di rak seperti Iya. biasa, peminjaman langsung ke perpustakaan. Nah, mulai tahun 2019 kita sudah otomasi. Menggunakan aplikasi. Dampaknya apa buat siswa? Dampaknya ya Yang siswa paling bisa melihat koleksi-koleksi buku secara online. secara online, sejarahnya dan lain-lain. Jadi dengan otomasi tahun 2021 kita sudah ke ini bukan ke online. Ke online sudah. Bukan hanya semi online, Bukan tapi semi. online Oh, ya. iya. Jadi di online ini kita sudah punya web perpustakaan khusus. Wow, Jadi di situ bisa melihat ada aplikasi-aplikasi dalam web itu, kita bisa melihat visi misinya, sejarah peminjaman. Ini bisa diakses siswa. Bisa, semua bisa. Jadi ada linknya nanti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu wali murid, anak-anak melihat judul buku nih, sementara di sekolah kita kan ada sekitar 3.700-an judul buku. Nah itu bisa dilihat di ini. Dan Tretan Nada Mandua sendiri bisa melihat bagaimana nyamannya perpustakaan SD Al Munawwarah. Alhamdulillah. Dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Iya, perpustakaan itu, nggak cuman baca aja ya. Nah, itu ada kegiatan kuis apa rutin, segala betul. macam yang dilakukan. Jadi ada kuis, ada kegiatan. Kalau bulan Ramadan kemarin ada gamenya juga, Iya, ada iya, betul. satu pekan Jadi bikin itu anak-anak mengadakan
Iya, di betul. perpustakaannya. Saya juga bisa ngelihat track record anak-anak yang sering ke perpustakaan gitu, peminjaman itu bisa dilihat. Bisa Wow, dilihat luar di biasa. web ini ya. Online Secara banget online gitu ya, ya. secara online. Ustazah, ini. 5 tahun dipercaya memimpin sekolah ini. Ustazah pasti melihat potensi-potensi di sekolah ini. Apa kemudian potensi yang Ustazah lihat kemudian Ustazah kembangkan gitu? Nah, untuk potensi yang sekarang ini yang saya kembangkan akademik dan non akademiknya ya. Untuk akademik karena memang kita selama 3 tahun ini kan pandemi gitu ya, pandemi. Iya. Tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa Nggak karena bisa. belajarnya Terbatas. tidak maksimal gitu. Iya. Kita sangat terbatas. Anak-anak mendapatkan Bimbingan materi juga. dan bimbingan pun itu hanya paling banyak 50% gitu. Iya. Siswa yang masuk pun hanya 50%. Tetapi kita pun melihat potensi yang besar dari anak-anak, misalnya di bidang akademik. Karena dari tahun 2019 kita sudah meraih prestasi untuk OSN ini kan sudah tingkat provinsi, nasional, terus Asia, bahkan kemarin di Asia dan tingkat internasional waktu di Vietnam. Jadi untuk itu kita tetap ingin mempertahankan. Jadi minimal mempertahankan yang sebelum masa pandemi karena sangat berat tantangannya ke depannya gitu. Biasanya ekstra luar biasa Nah mengawasi itu, anak-anak. nah sekarang kita baru mulai lagi Bu. Jadi kita baru mulai lagi untuk ini ya peningkatan jam belajar di sekolah, pembinaan di sekolah. Karena selama masa pandemi kan tidak ada. Tapi alhamdulillah dengan adanya masa pandemi ini kami masih bisa mempertahankan prestasi akademik. Ada. Selama masa pandemi ada prestasi yang ada begitu luar biasa prestasi, ditorehkan. termasuk juga non akademiknya di bidang tahfidz. Iya. Seperti yang barusan ini di MTS ya, di MTS lomba di MTS juara 1 tahfidz, ada tingkat nasional di pondok itu juga juara 1. Artinya pandemi tidak membunuh Alhamdulillah. semangat anak-anak dan guru-guru Alhamdulillah, juga untuk alhamdulillah. meningkatkan mutu pendidikan di sini. Dan yang terakhir ini juga ada OSN kan, KSN kalau sekarang KSN, ya, dulu KSN. OSN. Jadi kemarin ada pra KSN di Kecamatan Pamekasan, diambil 10 besar matematika, 10 besar IPA, dan di situ kami mendapatkan 5 yang masuk, 5 siswa yang masuk untuk Diborong Al-Munawwaroh. Lima untuk matematika dan Insya Allah. IPA, ya. Ustazah, Alhamdulillah. selama 5 tahun, sepanjang 5 tahun memimpin, pasti Ustazah, kita lihat Ustazah luar biasa ya melakukan terobosan-terobosan. Adakah tantangan yang kemudian, aduh ini tuh berat banget dong. ya tantangannya ya Bu ya. Pasti ada ya. Ada, tentunya ada tantangannya. Kalau tantangan ini kita lebih ke luar ya, eksternal ya Bu ya. Jadi tantangan yang terberat itu sekarang masa digital ya, era digital gitu. Pada era digital ini kita dihadapkan dengan masa anak-anak yang berbeda dengan masa kita gitu. Jadi masa sekarang ini anak-anak terpengaruh dengan peradaban yang Aksesnya jauh dari ajaran Islam gitu. Dan akses yang bisa dilihat oleh anak itu sangat mudah melalui digital ini. Jadi mereka akan mudah terwarnai dengan budaya-budaya yang di luar Islam gitu. Nah, untuk itu kita ini merupakan tantangan bagi sekolah gitu. Bagaimana sekolah ini mengatasi tantangan-tantangan ini supaya tetap anak-anak ini bisa pada jalurnya gitu. Karena tanggung jawabnya sekolah dasar Islam. Nah, itu. Bukan hanya mutu pendidikan. Bukan hanya mutu Tapi secara juga iya betul. akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah. Jadi yang pertama ini seperti untuk pendidikan ya, pendidikan dasar kan sebenarnya kita yang utama penanaman ilmu agamanya. Ilmu agama, betul. Insya Allah orang tua juga menyekolahkan di SDI Al-Munawwaroh karena sebenarnya yang utama itu gitu. Ingin ada plusnya gitu ya. Benar. Jadi kalau hanya pendidikan ini ya, pendidikan Akademik akademik gitu ya. umum gitu. Itu bisa dapat didapat dari mana sekolah saja mana saja. gitu. Tetapi kita benar-benar ini punya Tanggung jawab. yang besar untuk masalah pendidikan agamanya. Jadi yang pertama kita harus menguatkan akidahnya anak-anak. Apa yang dilakukan untuk Nah, yang dilakukan upaya kami adalah yang pertama kita kuatkan akidahnya anak-anak. Karena ketika akidahnya anak-anak lemah, maka akan
mudah sekali terpengaruh dengan budaya di luar Islam. Jadi kita terus tempa anak-anak dengan ilmu-ilmu agama, dengan memahamkan anak-anak bukan hanya agama itu bukan hanya sekedar ilmu, tetapi itu harus kita amalkan gitu, seperti itu. Implementasinya tuh dalam mata pelajaran gitu, ada juga Dalam mata tambahan gitu ya? terus juga kita ada pembinaan khusus, misalnya untuk kelas 6. Kelas 6 ini kan menuju masa puber ya. Iya, betul. Masa puber. Jadi di situ biasanya ada pembinaan secara ini ya, lebih intens gitu untuk ke kelas 6. Jadi kita karena anak-anak sudah mengetahui tentang alat-alat reproduksi, bersuci dan lain-lain. Jadi kita biasanya mengundang narasumber dari luar untuk memantapkan pemahaman anak tentang pergaulan gitu. Pergaulan dan bagaimana cara ini ya memanajemen dirinya yang sudah menuju ke masa Akhir pubertas balik gitu ya. atau akhir balik. Jadi itu yang kedua, tentunya anak-anak ini dibekali dengan ilmu agama dari sekolah dan itu sudah terprogram. Juga dibekali dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan pembiasaan ibadah, sholat duhanya, gitu ya, dengan tafidnya, terus pembelajaran sholat berjamaah. Karena memang kebiasaan itu ya. Pembiasaan sholat berjamaah itu kan sebenarnya berat ya Bu ya. Iya. Betul. Sekolah dan orang tua harus berkolaborasi benar gitu. Dan di sini untuk sholat berjamaah ini mulai duhur dan asar, sholat asar. Luar biasa sekali ternyata Nada Madura TV karena ternyata di sekolah ini SD Al Munawwarah ini sudah paket lengkap gitu ya. Tidak hanya mutu, kualitas pendidikan tapi juga bagaimana akhlak juga dijaga oleh sekolah ini supaya benar-benar sekolah dasar Islam terbaik di Pamekasan. Baik Ustadzah, kalau kita bicara Ustadzah sudah 5 tahun memimpin sekolah, kurang lebih 5 tahun memimpin sekolah ini. Tentunya tongkat estafet sekolah ini akan terus berjalan ke depannya, nanti akan ada regenerasi dan segala macam. Apa harapan Ustadzah ketika mungkin sudah tidak menjabat sebagai kepala sekolah lagi untuk sekolah ini? Harapan besar ya, bagi kami harapan besar yang utama adalah memang untuk anak-anak ini menguasai ilmu agama. Jadi harapan terbesarnya itu, karena dengan ilmu agama ini anak akan terjaga bagaimana akhlaknya, akhlakul karimahnya. Terus bagaimana dia melangkah ke depannya dengan panduan syariat Islam gitu. Jadi tidak mudah tergoyahkan kalau misalnya sudah akidahnya kuat, terus ilmu agamanya juga sakofahnya sudah banyak, sahsiah Islamnya juga akan terbentuk. Nah, di situ nanti akan menjadi pribadi-pribadi muslim yang hebat, yang unggul gitu. Dan ini juga sesuai dengan visi misi kita, karena kita bukan hanya ingin mencetak anak-anak yang unggul secara akademik atau ilmu-ilmu yang umum, tetapi juga didasari dengan ilmu agama yang mumpuni. Dan yang kedua, tetap kita sebagai umat muslim harus kuat secara dunia dan akhirat. Nah, secara dunianya tetap kita ingin meningkatkan atau melakukan pengembangan di bidang akademik tadi. Jadi apa yang ada kita pertahankan dan kedepannya kita ingin mengembangkan mungkin lebih lagi dari yang sudah kita dapat. Agar nanti sekolah gitu. SDI Al Munawwarah ini semakin tidak diragukan lagi, baik mutu dari luarnya ataupun dari dalamnya. Karena emang alumni-alumninya sudah terbukti ya. Nah, ini juga. Jadi ketika kita melihat sebuah sekolah ya, sebenarnya salah satu indikatornya itu melihat alumninya ya Bu ya. Jadi kalau kita melihat alumninya, ternyata alumni SDI Al Munawwarah ini banyak gitu yang sukses. Sudah ada anak-anak ini sudah S3, sudah ada di mana, profesinya bermacam-macam. Jadi insya Allah kalau dulu sebelum masa pandemi ini kami ada program ya untuk mengundang alumni gitu. Hanya kemarin-kemarinnya ini masa pandemi 3 tahun, akhirnya banyak sekali program yang menjadi
terhambat ya Bu ya, yang tidak bisa dilakukan Iya ya. betul. Dan memang dengan masa pandemi ini kan anak-anak pun agak ada ini ya, ada perubahan gitu. Perubahan dari masa yang dulu mungkin hanya dengan guru sebagai Sekarang banyak contoh bercengkrama teladan. dengan Nah orang sekarang anak-anak kan melihat gadgetnya, melihat ini Lingkungan. YouTube, melihat di Google. Oh ini ternyata ada kehidupan lain, dunia lain Iya, gitu, yang berbeda dengan dunia yang ada di hadapan Dan anak-anak. itu susah difilter juga oleh sekolah. Betul. Jadi itu kita harus benar-benar kerjasamanya harus erat banget dengan orang tua Dan karena karena itulah yang membedakan sekolah Nah. SD Al Munawwarah dan sekolah lainnya itu ya harus Sada ya. iya harus seperti itu. Baik, ternyata Dharma 2 TV sudah luar biasa sekali apa yang disampaikan Sada Dede bahwa selama 5 tahun memimpin banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan yang tujuannya adalah terus meningkatkan mutu pendidikan di sekolah SD Al Munawwarah. Dan kita berharap memang nantinya akan semakin baik lagi dan mampu berkontribusi Amin. nyata bagi pendidikan Amin. di Kabupaten Pamekasan. Baik, ternyata Dharma 2 TV tonton terus program Lensa Pendidikan hanya di Radar Madura TV. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Radar Madura TV. Saya Sari Purati undur diri. Kita bertemu lagi dalam program Lensa Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.